kamu lahir miskin itu bukan karena kesalahanmu, tetapi jika kamu mati karena kemiskinan itu murni adalah kesalahanmu. Selamat pagi nakku, apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelumnya terima salam dari Ibu, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Adapun materi kita untuk hari ini adalah mengenai kemiskinan dan juga faktor penyebab kemiskinan. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini tadi, siswa-siswi kami sekalian diharapkan yang pertama mampu memahami pengertian kemiskinan dan juga faktor penyebab kemiskinan. Yang kedua, siswa-siswi kami diharapkan mampu menerapkan pola hidup sederhana. Untuk lebih memahami materi kita tersebut, silahkan simak video berikut ini. Nah, kemiskinan sebagai masalah sosial ya. Nah, yang pertama ada menurut Gilin dan Gilin. Di mana Gilin dan Gilin ini mengartikan kemiskinan itu adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup atau kondisi standar hidup yang rendah. Dalam artian maksudnya seseorang itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, sekalipun itu kebutuhan yang sangat sederhana sekalipun. Itulah kategori miskin menurut Gilin dan Gilin ya. Nah, lalu yang kedua menurut Brandlett ya. Brandlett ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah ketidaksanggupan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan sosial. Seperti di ekonomi kalian sudah mempelajari perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan ya. Nah, bayangkan bagaimana jika seseorang itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya ya, itulah dikatakan kategori miskin ya. Nah, lalu menurut Kuncoro kemiskinan ini adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Jadi semua hampir sama ya. Kesimpulannya yang bisa kita tarik dari sini ini adalah kemiskinan menurut beberapa para ahli itu adalah ketika ketidakmampuan dan ketidaksanggupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana. Contoh, untuk makan mereka tidak sanggup untuk membeli beras atau bahkan untuk membeli lauknya ya. Lalu menurut Baswir dan Sumodiningrat ada dua bentuk kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, di mana kemiskinan absolut ini tingkat pendapatan di bawah jumlah pendapatan ya. Maksudnya contohnya misalnya ketika di satu negara itu mereka hanya menghasilkan sekitar, kita buatlah misalnya patokannya ini $1 per hari. Kita buatlah misalnya pada saat ini harga dolar 13 atau bahkan 15.000. Nah, jadi menurut si Baswir dan Sumodiningrat ini, kemiskinan absolut itu ketika hasil pendapatan mereka di bawah jumlah pendapatan rata-rata. Bayangkan apa yang bisa dipenuhi hanya dengan uang 15.000 ya. Lalu yang kedua kemiskinan relatif. Kalau kemiskinan yang relatif ini adalah kemiskinan yang dilihat antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Kalau misalnya di negara berkembang ya, banyak kita lihat mereka yang tidak memiliki tempat tinggal ya. Kalau di negara maju itu perbedaan negara maju dengan negara berkembang itu maksud Ibu. Kalau dia di negara berkembang ya kan, bisa dikatakan kalau mereka yang tidak memiliki rumah ataupun tunawisma itu, nah mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Lebih parah lagi kalau di negara berkembang. Kalau di negara maju ya memang ada beberapa tunawisma, hanya saja tidak separah di negara berkembang ya. Oke. Faktor penyebab kemiskinan secara sosioekonomis ada 3. Yang pertama adalah kemiskinan natural. Ya, jadi kemiskinan natural ini artinya adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alami. Faktor alami itu contohnya seperti apa, Bu? Contoh misalnya di satu wilayah itu lahannya bisa dikatakan tandus. Jadi masyarakat tidak bisa menanami apapun di
lahan tersebut. Nah, jadi dari itu masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Atau misalnya lagi, kemiskinan natural ini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor cacat fisik yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya secara sempurna. Yang kedua adalah kemiskinan kultural, ya. Jadi kemiskinan kultural ini sendiri aku disebabkan oleh faktor kebiasaan ataupun budaya. Seperti yang selalu Ibu tekankan, budaya itu tidak selamanya tradisi. Kebiasaan itu juga termasuk budaya dari masyarakat. Contohnya apa, Bu? Nah, yang pertama, gaya hidup boros. Itu dapat menimbulkan kemiskinan. Sebanyak apapun hartamu, jika kamu hanya menghambur-hamburkannya, maka itu akan. Yang ketiga adalah kemiskinan karena faktor struktural. Biasanya kalau kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktural ini, masalahnya terdapat bukan pada masyarakatnya, tetapi lebih kepada para pemerintah yang ada di tempat tersebut. Nah, contoh, para pemerintah melakukan korupsi, atau misalnya para pemerintah ini tidak menyampaikan langsung bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan bisa dikatakan potong sana, potong sini, ya kan? Sampai pada akhirnya ke masyarakat itu bantuannya tidak sampai. Inilah ketiga faktor penyebab kemiskinan secara sosioekonomis. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Henry George. Yang pertama adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini juga meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah kecelakaan, ya. Kecelakaan ini dapat menyebabkan seseorang tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya seperti biasa. Yang kedua, karena faktor buta huruf, ya. Buta huruf ini juga dapat menimbulkan ataupun menyebabkan seseorang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun karena mereka tidak bisa membaca. Yang ketiga ini karena faktor kemalasan. Yang keempat pemborosan. Yang kelima karena adanya penyakit. Yang keenam karena adanya demoralisasi. Demoralisasi ini sendiri adalah penurunan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Ya, jadi ini dapat menyebabkan beberapa masalah-masalah sosial. Faktor penyebab kemiskinan secara sosioekonomis ada 3. Yang pertama adalah kemiskinan natural. Ya, jadi kemiskinan natural ini artinya adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alami. Faktor alami itu contohnya seperti apa, Bu? Contoh misalnya di satu wilayah itu lahannya bisa dikatakan tandus. Jadi masyarakat tidak bisa menanami apapun di lahan tersebut. Nah, jadi dari itu masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Atau misalnya lagi, kemiskinan natural ini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor cacat fisik yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya secara sempurna. Yang kedua adalah kemiskinan kultural, ya. Jadi kemiskinan kultural ini sendiri aku disebabkan oleh faktor kebiasaan ataupun budaya. Seperti yang selalu Ibu tekankan, budaya itu tidak selamanya tradisi. Kebiasaan itu juga termasuk budaya dari masyarakat. Contohnya apa, Bu? Nah, yang pertama, gaya hidup boros. Itu dapat menimbulkan kemiskinan. Sebanyak apapun hartamu, jika kamu hanya menghambur-hamburkannya, maka itu akan. Yang kedua adalah faktor geografis. Faktor geografis ini meliputi yang pertama iklim dan cuaca, yang kedua tidak adanya sumber daya alam yang memadai, lalu yang ketiga bencana alam. Seperti yang kita ketahui ketika terjadi bencana alam di Tanah Karo, khususnya Gunung Sinabung meletus, ya kan, ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di Tanah Karo. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebab-sebab pertanian. Maksudnya misalnya yang pertama, lahan pertanian yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Yang kedua, ketika ada jenis tanaman yang gampang terkena hama dan juga beberapa hewan yang mengganggu. Lalu tidak adanya sarana dan prasarana seperti contoh misalnya mesin yang dapat menunjang hasil pertanian ataupun untuk memperluas
lahan bercocok tanam ya. Nah, lalu tidak tersedia pupuk yang cukup. Itu juga dapat menyebabkan masalah pertanian dan juga penyebab terjadinya kemiskinan dari segi faktor ekonomi. Lalu yang kedua, distribusi kekayaan tidak merata. Di sini ada satu prinsip, biasanya yang kaya akan menjadi kaya, semakin kaya, yang miskin akan menjadi semakin miskin. Nah, bisa saja ini disebabkan karena faktor pendidikan atau bahkan memang karena pekerjaan ya. Lalu yang berikutnya adanya depresi ekonomi. Contohnya misalnya ketika terjadinya penutupan pabrik atau misalnya ketika satu perusahaan itu bangkrut, maka akan terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Nah, bahkan misalnya ketika adanya penggusuran pedagang-pedagang kecil. Lalu yang keempat, pengangguran. Pengangguran ini merupakan masalah ataupun faktor penyebab kemiskinan yang paling serius. Lalu berikutnya, penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Contohnya seperti pembelian perhiasan secara besar-besaran ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada faktor sosial. Faktor sosial itu meliputi yang pertama, sistem pendidikan yang kurang baik. Ini yang dapat menyebabkan orang tidak memiliki pekerjaan. Karena apa? Tuntutan dari satu profesi itu menuntut mereka untuk memiliki pendidikan yang layak. Nah, jadi ini dapat menyebabkan yang namanya pengangguran. Yang berikutnya, perumahan yang tidak cukup. Nah, ini sering sekali terjadi di kota-kota besar. Kita melihat bahwa banyak sekali permukiman-permukiman kumuh dan juga kotor. Ini dapat menyebabkan orang tidak sehat. Ini karena apa? Karena mereka terpaksa untuk tinggal di tempat seperti itu akibat tidak adanya dana untuk membuat ataupun membangun sebuah tempat tinggal yang layak. Lalu yang ketiga, salah kelola rumah tangga. Ini dapat menyebabkan kemiskinan. Pasti kalian pernah mendengar ya, lebih besar pasak daripada tiang. Yang artinya adalah lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi biasanya hal ini dapat menyebabkan tidak adanya tabungan, nah dan hutang semakin banyak. Apalagi biasanya karena gaya hidup tidak sesuai dengan pendapatan. Lalu ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi yang namanya kemiskinan. Bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang merasakannya atau bahkan menerimanya langsung. Yang pertama diadakannya program Indonesia Pintar, yang kedua program Indonesia Sehat, yang ketiga adalah program Keluarga Harapan, dan yang keempat masih ada beberapa pemberian bantuan-bantuan yang lainnya terkhusus pada masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi banyak diberikan bantuan-bantuan oleh para pemerintah untuk pelajar atau bahkan untuk masyarakat yang mengalami efek dari pandemi virus corona. Baiklah anakku, demikian materi kita mengenai kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita ini, izinkan Ibu menanyakan satu hal. Nilai karakter apakah yang dapat kamu simpulkan atau dapat kamu tarik dari materi hari ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk kehidupanmu di masa depan? Ya, nah jadi untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ini, nanti silahkan jawab di soal latihan yang akan Ibu berikan. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan juga tetap jaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan, nah dan hindari keramaian. Terima kasih.